Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bencana yang saat ini sedang kita alami, yaitu mewabahnya virus COVID-19. Bencana ini adalah bencana yang sangat besar. Semua dunia mengalaminya, semua negara mengalaminya, dan semua ekonomi hancur. Dan bahkan kalau kita kaitkan dengan permasalahan sebelum-sebelumnya, kalau misalnya kita anggap krisis ekonomi dan moneter tahun 98, ini adalah krisis yang jauh lebih berat. Karena apa? Kalau kita bandingkan dengan krisis 98, kalau misalnya kita mengalami kesulitan di kota, kita masih bisa melakukan upaya untuk pulang ke kampung atau ke desa. Kalau di kota kita itu bekerja di perusahaan, misalnya, kita bisa kembali ke desa dan kita bisa bertani di desa. Minimal untuk menyambung hidup sehari-hari, kita bisa melakukannya di desa. Sedangkan sekarang, ke desa pun kita tidak bisa karena banyak larangan-larangan dengan adanya pembatasan sosial berskala besar. Wabah virus COVID-19 ini telah merusak atau menghancurkan hampir setiap sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan, khususnya ekonomi. Perusahaan-perusahaan telah banyak yang tumbang dan sudah berencana untuk melakukan efisiensi ataupun rencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para pekerjanya. Berbagai perusahaan mensiasatinya, mungkin pertama-tama akan merumahkan dulu, men-scourcing, dan yang paling kita khawatirkan adalah kalau nanti perusahaan itu melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan tanpa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan. Saya bisa merasakan begitu sulitnya keadaan ekonomi teman-teman yang diputuskan hubungan kerjanya. Karena itu, kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu, ekonomi kita pulih, dan teman-teman mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pada kesempatan ini tentu saya tidak memihak kepada salah satu pihak, apakah itu pihak perusahaan atau pengusaha maupun pihak buruh atau pekerja. Namun yang perlu saya paparkan di sini adalah saat ini kita sedang menghadapi peperangan, yaitu peperangan terhadap penyakit yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Hubungan perusahaan dengan pekerja ibarat hubungan orang tua dengan anak. Orang tua selalu memberikan uang jajan kepada anaknya, itu sudah pasti. Dan kalau suatu saat orang tua tidak bisa lagi memberikan uang jajan kepada anaknya, biasanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, anaknya itu bandel, atau sebaliknya, memang kondisi orang tuanya yang sangat susah. Kita sebagai anak tentu akan bertanya, kenapa saya tidak diberikan lagi uang jajan? Dan bagi si orang tua tentu jangankan memberikan uang jajan, dalam posisi yang sulit, kebutuhan yang sangat primer pun bagi dia akan menjadi sulit memberikan kepada anaknya. Demikian hubungan antara perusahaan dengan pekerja. Pekerja yang di PHK, kondisi ekonominya tentu sangat sulit. Tapi dalam kondisi ini, para pekerja juga harus memahami kenapa sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan kalau situasi ekonominya tidak sulit. Sehingga pemutusan hubungan kerja adalah sebenarnya pilihan yang paling pahit yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Beberapa teman mengatakan bahwa perusahaan tempatnya bekerja melakukan PHK tanpa memberikan pesangon. Perlu saya tegaskan kepada teman-teman bahwa apapun bentuknya, PHK wajib memberikan pesangon kepada pekerja yang di PHK. Dan bagi teman-teman pekerja, kalau Anda tidak mendapatkan pesangon, silakan Anda menempuh upaya hukum. Laporkan ke Dinas Tenaga Kerja, dan kalau di sana tidak berhasil, Anda bisa menggugat si pengusaha tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Kembali ke yang saya analogikan bahwa hubungan antara perusahaan dengan pekerja adalah hubungan antara orang tua dengan anak. Kedua-duanya harus saling memahami satu dengan yang lain. Kalau yang satu susah, tentu yang lain pun pasti mengalami apa di balik kesusahan tersebut. Karena itu,
Saya memberikan solusi kepada teman-teman, hendaknya masalah di antara Anda dan perusahaan Anda selesaikanlah secara musyawarah dengan sebaik-baiknya dulu. Jadi teman-teman, dalam posisi situasi ekonomi yang sangat sulit sekarang ini, yang kami bisa berikan solusi kepada Anda adalah jalinlah komunikasi yang baik antara perusahaan dengan pekerja. Sesulit apapun dan sesulit apapun yang terjadi di perusahaan itu, apakah akan terjadi PHK, apakah akan terjadi skorsing, apakah akan terjadi perumahan, apakah ada efisiensi, jalinlah hubungan komunikasi yang baik agar kiranya apapun yang menjadi masalah di antara Anda bisa diselesaikan sebaik-baiknya. Demikian saran dari kami. Demikian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Merdeka!